Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to Real Channel 18. Sahabat Dumayaku, lama ya kita nggak ngobrol ya. Lama kita aku nggak curhat ke YouTube. Ya gimana nggak curhat ke YouTube ya, supaya aku juga release my pressure ya, release my stress, karena yang harusnya aku ajak bicara itu sampai sekarang nggak bisa gitu. Dan dia juga ya memang udah nggak punya nyali, gimana ya, mau diapain juga susah ya kan, karena badannya biarpun tinggi gede tapi nyalinya nggak ada, susah kan. Oke, sahabat Dumaiku, kalian pernah dengar peribahasa air susu dibalas air tuba? Ya, maksud dari peribahasa itu adalah kebaikan kita malah dibalas dengan kejahatan pastinya, ya kan? Nah, bagaimana kita harus bersikap ketika kita dihadapkan pada peristiwa seperti ini? Sama halnya ketika aku melakukan kebaikan kepada suamiku dan orang tuanya, juga saudara kandungnya ataupun orang-orang yang ada di sekitar dia, ya kan? Tapi ternyata kebaikanku itu nggak cukup buat mereka, sehingga aku nggak tahu apakah sengaja atau nggak sengaja mereka membalas itu dengan air tuba gitu. Jadi kebaikanku disalahgunakan, kebaikanku dibalas dengan hal-hal yang menusuk ke dalam diriku. Oke, sahabat Dumeku, sebenarnya aku ini lagi belajar ilmu ikhlas ya. Ikhlas itu apa sih gitu. Jadi satu persatu tuh aku dalam dalam masa healing aku ini, dalam masa meditasi aku untuk meluruhkan melepaskan segala rasa sakit dalam diri aku ini. Aku tuh mencoba mencari tahu gitu jawaban satu persatu atas semua pertanyaan atau semua rasa penasaran aku terhadap segala hal yang aku temui. Dan alhamdulillah, berkat aku mendekatkan diriku sama Allah Subhanahu wa taala, terus aku juga mulai benar ibadahnya, terus aku juga mulai bisa belajar apa itu ikhlas. Aku mulai bisa belajar apa itu bagaimana kita harus bersikap menghadapi semua ini gitu. Bagaimana kita harus menyembuhkan luka batin kita, harus menghealing gitu ya, menghealing rasa sakit ini dan menormalkan kembali hati kita gitu, sehingga dalam diri kita itu tidak ada lagi rasa dendam. Oke guys, hari ini aku mau bicara mengenai peribahasa ini. Aku mohon maaf ya kalau apa yang aku sampaikan nanti tidak berkenan di hati kalian atau salah barangkali penafsirannya gitu kan. Namanya juga manusia ya kan, manusia. Aku jadi masih punya banyak kekurangan karena ilmuku pun tentang ikhlas juga masih jauh ya kan. Tapi paling tidak aku tuh bisa membagi atau bisa sharing sesuatu yang baik kepada kalian, supaya apa yang aku alami itu semoga tidak terjadi pada diri kalian. Kalaupun terjadi mungkin dengan subjek atau dengan peristiwa yang berbeda, tapi paling tidak kalian bisa tahu gitu apa yang paling baik yang bisa kalian lakukan, ya kan. Yang buruk dari aku tolong dibuang, tapi kalau yang bagus, kalau kalian mau pakai ya silahkan gitu kan. Tapi kalau kalian punya ide atau punya jalan keluar yang lebih baik dari itu ya monggo juga gitu kan. Oke, kalau begitu apa sih gitu, apa yang harus kita buat ketika kita mengalami peristiwa air susu dibalas air tuba? Yang jelas guys, yang jelas ya, pada saat aku mengalami itu, aku tuh nggak bisa menenangkan diriku saat itu. Rasanya kecewa, marah,
benci, pengen memaki gitu, pengen berkata kasar, itu ada semua gitu. Aku tidak memungkiri gitu. Tapi ternyata apa yang aku lakukan waktu itu kurang benar. Semarah apapun kita, sekecewa apapun kita nggak perlu gitu, nggak perlu, maksudnya nggak perlu sampai marah yang tidak terkendali, karena yang ada itu justru akan menguras tenaga kita gitu. Jadi tetaplah tenang, jagalah emosi gitu, itu yang benar ya kan. Nah kalau aku ini tipe orang yang sekarang marah 5 menit 10 menit lagi sudah lupa tadi aku marah apa gitu. Tapi memang aku ini ekspresif, jadi kalau aku marah ya aku marah, kalau aku pengen maki ya aku just memaki orang gitu. Tapi setelah itu aku lupa tadi aku ngapain gitu, tadi aku marah karena apa juga kadang sering tidak aku pikirkan. Sehingga ketika orang nanya kenapa kamu tadi gitu kok marah-marah, emang aku marah karena apa ya, aku suka kayak gitu, aku suka tanya balik, oh ya gue marah ya, oh ya udah aku lupa tadi marah karena apa gitu. Itu aku. Tapi dari situ aku bisa belajar bahwasanya nggak perlu marah gitu, tetap tenang aja, stay cool aja gitu. Ingatlah bahwa emosi negatif yang tidak terkontrol itu sangat memungkinkan membuat orang atau membuat kita bertindak buruk dari kebiasaannya gitu. Jadi yang tadinya nggak pengen memaki, yang tadinya nggak pengen mengumpat gitu, karena emosi kita nggak bisa kontrol sama diri kita gitu. Tapi ya nggak apa-apa, sesekali kita meluapkan kekesalan itu dengan marah atau makian, ya nggak apa-apa, karena ada beberapa orang yang memang harus dikasih pelajaran gitu. Jadi itu semua kembalikan lagi kepada pilihan kalian masing-masing ya kan. Tapi jangan sampai kita bertindak bodoh yang ujung-ujungnya nanti merugikan diri sendiri ya kan, atau mungkin bisa merugikan orang lain gitu. Tapi kalau aku pribadi, kalaupun aku kemarin marah-marah sama orang tuanya dia gitu, itu memang menurut aku itu wajar gitu, wajar hal yang marah gitu. Karena apa? Nggak cuma dibohongin, jadi aku pun ngerasa aku ditusuk dari belakang sama mereka, dan itu luar biasa gitu. Dampaknya itu secara psikis ke aku sangat dalam. Karena apa? Kepercayaan aku dikhianati gitu. Kalian ngerti nggak? Aku tuh percaya sama mereka loh. Selama 6 tahun aku kenal sama mereka tuh, aku mempercayai segala hal sama mereka. Bahkan aku tidak punya pikiran negatif atas diri mereka gitu. Tapi ternyata yang terjadi berbeda gitu. Tapi karena mungkin ini memang sudah watak mereka seperti itu ya kan. Jadi aku pun sendiri selama umurku, selama hidupku, aku belum pernah ketemu orang tua yang pengkhianat gitu, belum pernah. Jadi aku tuh selalu ketemu mereka orang tua yang sangat baik, yang membimbing kita, yang mengarahkan kita supaya kita itu nggak salah jalan, supaya kita itu tidak keluar dari jalur kebenaran gitu. Bukan orang tua yang dengan seenak jidat sendiri gitu ya, terus menerus suruh kawin anaknya, nggak memperhatikan istri ataupun cucunya. Justru yang dipikirkan oleh mertua itu supaya yang jadi hajatnya, yang jadi nafsunya kesampaian, yaitu apa? Nafsu seks, nafsu pengkhianatan, nafsu uang gitu, nafsu harta benda. Itu luar biasa. Makanya makin tua hidupnya tetap aja makin susah. Karena apa ya? Karena itu gitu. Nah kalau bisa kita yang muda nggak ada salahnya juga kan ngingetinnya nggak sih? Kita ngasih pelajaran bukan karena kita nggak sayang, tapi kita ngasih pelajaran sama mereka. Kita menunjukkan secara langsung, mungkin selama ini nggak ada yang melakukan seperti aku, tapi kemarin aku betul-betul melakukan itu. Karena justru karena aku sayang sama mereka, aku tuh nggak percaya mereka berbuat itu semua, tapi ini kejadian dan ada buktinya gitu. Jadi ya jangan salahkan aku kan kalau aku kasih pelajaran sama mereka ya kan. Ya karena mereka memang pantas untuk menerimanya gitu loh.
Oke, jadi tapi yang jelas gitu ya, em, perasaan kita ini masih manusia, jadi ada keinginan untuk membalas perbuatan orang lain yang kita anggap itu udah kelewatan. Itu manusiawi banget, seperti aku waktu kemarin gitu. Aku rasanya tadinya nggak ada pikiran apa-apa waktu temanku bilang, ayo kita ke Kerinci sekalian gitu. Ngapain kita ke Kerinci, aku bilang gitu kan, tujuan saya cuman datengin orang tuanya si lantai itu kan, aku bilang gitu. Terus kata temanku, ini nggak bisa dibiarkan, kamu tahu nggak, katanya ini benar-benar orang tua yang nggak tahu diri gitu, benar-benar mertua yang harus diberi pelajaran. Kenapa bisa gitu, aku tanya temanku gitu kan. Iya, karena apa? Udah jelas-jelas ini gitu, udah jelas-jelas dia itu di belakang kamu nusuk gitu, jadi ngebunuh kamu dari belakang. Itu kan kurang ajar banget. Kecuali kalau kamu sebagai mantu selama 6 tahun kemarin tidak ngopeni mereka, tidak baik sama mereka, tidak peduli sama mereka, kamu cuek-cuek aja sama mereka, kamu tidak hormat sama mereka, kamu tidak sayang sama mereka, ya nggak apa-apa mereka begitu ke kamu. Tapi ini kan kamu lakukan dengan baik gitu, kamu hormati mereka, kamu sayangi mereka, kamu cintai mereka, kamu perhatikan mereka, tapi ternyata mereka seperti itu gitu. Akhirnya itu dengan keputusan akhirnya aku pergi, ya oke lah aku pergi. Dan itu pun sampai di rumah mereka aku tadinya nggak pengen turun gitu, aku di mobil aja, aku suruh temanku yang turun gitu, menanyain maksudnya apa sih gitu, nemenin nemenin si Iwan jumpai ke orang tuanya si Lonte itu gitu. Tapi begitu temanku tanya, kalimat pertama yang aku dengar dari mulut bapaknya itu adalah kata, oh si anjing itu gitu. Nah di situ muntaplah aku gitu. Jadi aku langsung turun gitu, aku langsung turun balik, aku bilang, yang anjing itu siapa, saya atau kalian gitu, yang nggak punya perasaan itu siapa, saya atau kalian gitu, yang nggak punya hati nurani itu siapa, saya atau kalian gitu. Nah di situ habislah mereka ya, habis ku lempar semua buktinya depan mereka gitu. Karena apa, ya memang seperti itu jahatnya mereka gitu loh. Nah, mudah-mudahan kalian tidak menemukan atau tidak mengalami mertua yang jahat seperti itu gitu ya kan. Jadi kebaikan mereka, ibadahnya mereka selama ini itu kayak topeng aja, jadi kayak dua kepribadian gitu guys gitu. Nah gitu kan, mau jungker balik jidatnya sampai licin juga. Kenapa, aku juga dulu mikir, kenapa ya mereka hidupnya susah, kenapa ya mereka tuh kayak seperti tidak terberkati ya. Sekarang aku tahu sendiri jawabannya guys gitu. Jadi bukan dari orang lain, tapi aku melihat peristiwa itu dengan jelas gitu. Nah, semoga sekarang mereka sadar tuh ya. Nah, kita doakan lagi yang terbaik guys gitu. Intinya kita tidak boleh membalas perbuatan jahat itu sebenarnya ya kan. Tapi karena aku tadi sudah sampaikan bahwa mereka harus dikasih pelajaran menurut aku, jadi ya aku balas aja, aku keluarin semua unek-unek aku selama ini. Aku aku luapkan semua kekesalan aku, kemarahan aku, kecewanya aku, sakit hatinya aku, sekaligus di saat yang bersamaan. Jadi kayak bom gitu, duer gitu, ngejeder gitu guys. Tapi setelah itu apa, aku santai gitu, maksudnya lapang gitu, dadaku lapang gitu. Kebayang lah guys, kalau kalian yang ada di Sumatera sana, perjalanan dari Kerinci ke Pekanbaru itu kurang lebih 3 jam, kayaknya 3 jam. Aku menjelang Isya, pokoknya habis maghrib itu menjelang Isya aku pulang tuh guys, dari Kerinci ke Pekanbaru. Kanan kirinya itu kelapa sawit, hutan guys. Jadi yang benar-benar jalanan itu yang gak ada lampunya gitu. Jadi kalau pas papasan sama truk, bis atau mobil itu ya udah kayak mau serempetan, udah mau kayak kita tabrakan aja guys. Jadi kebayangkan kacanya perasaanku saat itu, aku nyetir sendiri tuh dari Kerinci ke Pekanbaru gitu. Untung nggak ada perompak ya di jalannya guys.
Tapi balik lagi gitu, aku mikir kok bisa ya aku bisa berjalan segitu jauh. Ya karena apa? Karena Allah meridhoi itu. Nyatanya aku selamat sampai di Pekanbaru lagi gitu. Aku sampai di Pekanbaru tuh udah jam 10 lebih guys gitu. Jadi aku bersyukur sekali perjalanan aku dari Pekanbaru ke Kerinci itu juga selamat, itu bersyukur banget gitu. Karena apa ya, kebayangkan kalau kalau ada apa-apa di jalan, sementara aku cuma berdua sama temanku yang sama-sama cewek yang punya mobil gitu, sementara dia juga nggak bisa nyetir gitu kan. Jadi aku yang nyetir PP itu guys, dari Pekanbaru Kerinci, Kerinci Pekanbaru. Aku yang nggak tahu di mana alamatnya, modalnya hanya nama bengkelnya, terus hanya nama jalannya, padahal nama jalannya juga luas di situ, nggak tahu. Tapi karena Allah menuntun langkah aku sampai ke situ, ya aku bisa menemukan dan aku bisa berjumpa dengan mereka, ya kan? Semua karena kehendak Allah gitu. Dari situ aku ngerasa kalau ya memang semua sudah harus dijalankan seperti itu. Kita ini manusia hanya apa? Hanya bisa ngejalanin yang terbaik gitu. Selebihnya Gusti Allah lah yang maha berkuasa. Jadi aku nggak mungkin gitu ya sampai ke sana jauh kalau semua itu tidak diridhoi Allah. Bener nggak? Artinya apa? Aku memang dihadirkan dalam kehidupan mereka untuk memberi pelajaran gitu, ya kan? Semesta alam itu memakai tanganku, memakai diriku untuk memberi pelajaran sama mereka gitu, sekeluarga gitu kan, bahwasanya apa yang mereka buat selama ini sudah melampaui batas kewajaran gitu. Oke, ya. Jadi balik lagi, jangan dibalas air susu dengan jangan dibalas dengan kejahatan dengan kejahatan, ya kan? Karena itu hanya akan membuat masalah baru gitu yang nantinya mungkin tidak akan terselesaikan gitu kan. Jadi hal yang paling utama semestinya yang diingat adalah tetap berpikir jernih, jaga emosi gitu kan. Terus bagaimana gitu? Bagaimana dengan kebaikan yang sudah kita lakukan gitu? Apakah kita menyesalinya? Apakah kita harus menyesalinya karena kita sudah terlanjur berbuat baik tapi ternyata mereka seperti itu ke kita? Ya udah, santai aja bro, santai ya sista. Karena apa? Sahabat Dumeku, kita ini kalau punya rasa sesal atau menyesali terhadap sesuatu atau kita merasa bodoh gitu karena sudah berbuat berbuat kebaikan kepada orang yang salah gitu, itu wajar, namanya kita juga manusia, benar nggak? Tapi ketahuilah bahwa kebaikan itu tetap akan menjadi kebaikan gitu, dan insya Allah gitu, insya Allah itu akan dicatat kebaikan kita sama Allah sebagai bekal kita nanti di akhirat gitu. Jadi nggak usah risau kan kalau kamu mendapat balasan kejahatan. Karena apa? Yang jahat pasti akan dibalas dengan jahat, yang baik pasti akan dibalas yang baik. Jadi kita ini ya semua sebagai manusia hanya perlu yakin gitu dengan ketetapan Allah, taburlah tetap hal yang baik gitu, supaya di masa yang datang kamu yang dihadapi adalah hal yang baik aja gitu kan. Jadi supaya kamu bisa bersikap yang yang tetap baik biarpun orang lain tega menjahati kamu gitu. Jadi menurut aku ya, aku kalau ditanya nih, kalau ada orang yang nanya sama aku, kamu nyesel nggak nyamperin mertuamu, terus kamu nyesel nggak memaki mertuamu, aku jawab dengan lantang, enggak tuh, aku tidak menyesal. Karena apa? Karena aku tidak ingin menanggung beban penyesalan itu gitu. Karena memang tidak ada hal yang harus aku sesali gitu. Karena apa? Karena apa yang aku lakukan menurut aku itu benar gitu. Jadi ini adalah pembelajaran hidup gitu. Jadi menurut aku nggak perlulah kamu menyesali sesuatu yang sudah kamu lakukan, apalagi menurut kamu itu baik gitu. Jadi ya udah gitu, orang lain mau ngomong apa biarin aja, mereka kan nggak tahu apa yang ada dalam otak kita, ya kan.
Pokoknya yang penting antara kita dan Tuhan itu tetap pada apa namanya, serahkan semuanya gitu, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah ya yang harus kita lakukan gitu. Kadang kan kita nggak bisa mengatur hidup kita, biarpun kita maunya begini, kadang yang terjadi begitu, yaitu semata karena apa, karena lillahi ta'ala kan gitu. Oke. Berikutnya itu aku juga begitu mengalami hal ini tadi selama 2 tahun terakhir ini ya. Tadinya aku nggak mau ngomong sama orang, guys. Aku tadinya nggak mau tuh, nggak kepikiran bakal curhat kayak gini di YouTube gitu, nggak bakal kepikiran gitu. Aku pendam semuanya sendiri, aku telan semuanya sendiri, aku makan semuanya sendiri. Karena apa? Karena aku ya memang merasa kalau aku bukan tipe orang yang suka mengumbar aib, itu yang pertama. Terus yang keduanya ya memang mau bagaimanapun itu adalah aib suamiku, aib orang yang pernah aku cintai. Bahkan sampai sekarang pun kalau ditanya aku masih cinta nggak, ya cinta gitu. Karena apa? Karena aku mencintai dia dengan tulus gitu. Jadi dari awal ketemu sampai sekarang ya rasa cinta itu masih besar. Aku masih mencintai dia, iya aku masih mencintai dia karena aku melakukannya dengan sungguh-sungguh. Aku tulus menyayangi dia, aku tulus mencintai dia gitu. Soal dia tidak tulus mencintai aku atau dia tidak pernah mencintai aku, itu urusan dia sama Tuhan, ya kan? Mungkin awalnya dia jumpa aku itu ya semata karena uang gitu, karena dia melihat aku sanggup memberikan apa yang dia nanti inginkan, atau dia melihat aku bisa mengakomodir apapun yang jadi kebutuhan dia dan keluarganya. Terus aku bisa diandalkan, uangku banyak gitu, aku bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu gitu. Dengan berjalannya waktu ya kan, dari pernikahan, dari hidup, dari kesini gitu. Sementara pada saat itu aku kerja dari luar negeri, terus pulang itu kan nggak langsung dapat kerjaan, karena aku kan nggak mempersiapkan untuk mencari kerjaan di Jakarta. Nah aku berharapnya ketika dia ketemu pekerjaan itu, aku berharapnya ya gampang lah, suamiku udah kerja gitu, aku sembari nyari kerja sembari. Jadi aku itu nggak ngoyo nyari kerja gitu, tapi ternyata kan yang terjadi berbeda. Jadi biarpun dia kerja, biarpun dia punya jabatan, tapi tetap aja ternyata dia bohong. Karena apa? Ya karena dia punya keluarga yang lain di sana, di Batam ya kan. Yang itu aku baru ketahui setelah hampir setahun aku menikah sama dia gitu. Jadi ya sejak itulah gitu kan, sejak itulah aku bersungguh-sungguh lagi mencari kerja. Aku pengen mandiri lagi seperti dulu sebelum ketemu sama dia gitu. Karena ya, biarpun dia kerja, dia nggak bisa mencukupi kebutuhan aku kan, karena dia masih prioritaskan sana yang di Batam gitu. Jadi dengan keadaan dan kejadian yang terjadi itu, dia pun tahu dari awal aku tidak pernah meributkan soal uang gitu, karena aku bukan tipe money oriented. Tapi dengan berjalannya waktu gitu ya, aku juga merasa kok semakin kesini, semakin aku diamkan, semakin aku tidak permasalahkan, kok dia semakin injak kepala aku kan gitu ya kan. Makanya disitulah aku merasa kalau berarti ini keadaan berbalik gitu. Harusnya dia yang bekerja keras mencukupi semua kebutuhan aku, bukan aku yang bekerja keras mencukupi kebutuhan dia dan keluarga di sekitar dia gitu. Itu kan terbalik. Jadi bukan aku terus yang harus memberi, jadi sementara dia hanya bisa nerima terus gitu. Jadi bukan aku terus yang mengakomodir atau mencukupi, harusnya dia sendiri bisa mengembangkan diri untuk mencukupi segala kebutuhannya. Nah menikah itu kan harus stabil ya kan. Kalau hubungan pernikahan ini nggak stabil kan repot. Jadi yang ada itu kakinya timpang satu gitu, yang melakukan jadi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala itu aku, yang jadi yang jadi penalang dana lah istilahnya, penalang dana terbesar aku jadi aku, bukan dia yang notabene adalah kepala rumah tangga ya kan. Nah dari situ aku ngerasa ini terbalik nih, ini terbalik, ini terbalik. Karena apa? Aku pernah dengar ya, dia bilang katanya
kamu nih sekarang udah lebih mapan, jadi lupa kacang sama kulit, siapa yang nemenin kamu saat kamu susah. Dia bilang gitu guys. Terus aku kan bilang lagi lah nggak kebalik gitu, siapa yang nemenin kamu di saat kamu itu susah, siapa yang nemenin, yang ada di setiap langkahmu di saat kamu itu betul-betul nggak punya apa-apa, siapa yang nemenin kamu di saat kamu itu betul-betul yang nggak punya kerjaan, yang nggak punya uang, yang nggak punya segala-galanya, siapa yang ada di sisimu di saat kamu nggak bisa mencukupi semuanya. Kan kebalik ya, jadi pemikiran suamiku tuh selalu terbalik guys gitu. Makanya aku bilang sama dia kan, nggak terbalik itu, yang nemeni kamu sejak suami susah itu aku. Jadi bukan kamu yang nemenin aku sejak susah. Dari dulu mah aku nggak pernah susah gitu kan. Dari dulu aku nggak pernah sengsara hidupnya. Justru setelah menikah sama kamu, keadaan ekonomi aku lebih banyak gitu keluar buat kalian, bukan buat diriku sendiri gitu kan. Sampai aku di titik bottom itu kan, siapa yang ada pada saat itu? Nggak ada, dia nggak ada gitu. Dia nggak ada menemani aku di saat titik bottom levelku, nggak ada. Dia malah sibuk gitu pacaran sama perempuan lain, dia malah sibuk menggatal, dia malah kesana kemari, nggak bisa jaga marwahnya gitu. Dia hanya maunya ketika aku senang dan banyak uang, ketika aku di bottom level dia gone with the wind gitu. Jadi nah harusnya dia mikir begitu kan guys, ini kan enggak, kebalikannya gitu. Jadi balik lagi ya, aku curhat ke Facebook ataupun YouTube kayak gini bukan karena aku mau menyebarkan aib yang tidak bagus atas diri suamiku, enggak gitu. Tapi memang inilah tempat aku, wadah aku untuk mengekspresikan diri, melepas presserku, melepas rasa sakitku. Jadi kalau ada di antara kalian yang mendengarkan kurang berkenan, yang gak usah didengarkan gitu. Karena aku kalau udah upload di YouTube kayak gini, aku gak mendengarkan lagi gitu. Tapi paling tidak di dalam diriku sendiri, aku ringan gitu. Aku gak ngerasa sakit, gak ngerasa sesak dadaku gitu. Tapi kalau kalian tidak mau melakukan hal yang sama seperti aku, ya gak apa-apa, carilah teman atau saudara atau pokoknya sahabat karib yang bisa dipercayai untuk jadi teman curhat gitu, siapapun dia. Tapi hati-hati memilih teman, karena kadang kan teman itu yang kelihatannya baik belum tentu baik, yang kelihatannya bisa jaga rahasia belum tentu bisa jaga rahasia ya kan. Jadi itu oke. Terus selanjutnya ya, aku tuh pada saat itu berpikir, bahkan sampai sekarang pun masih berpikir gitu. Aku tuh mencoba berpikir secara bijak gitu ya. Apa sih yang menyebabkan dia dan keluarganya tega melakukan itu semua ke aku gitu? Apa sih yang melatar belakangi sehingga mereka segitu jahatnya sama aku? Apa sih yang membuat mereka itu begitu begitu mudah menyakiti aku gitu? Aku tuh sampai sekarang nggak ketemu itu jawabannya gitu. Tapi dari meditasi aku, dari aku diam selama ini, mungkin ya jawabannya karena aku terlalu baik, terlalu bodoh, itu juga nggak ada bedanya kan. Terlalu baik, terlalu bodoh buat mereka. Jadi aku tuh gampang dikadalin, gampang ditipu, gampang dibohongin gitu, gampang diatur sama mereka hidupku atau apa gitu kan. Sehingga aku tuh orang yang nggak punya pikiran negatif atas diri suamiku sama keluarganya gitu. Jadi aku tuh di mata mereka tuh gampang arum ini gitu, dia pasti bakal maafin lagi, dia pasti bakal memaafkan, dia pasti bakal menerima, dia pasti bakal nggak bakal nuntut, dia pasti nggak bakal gini, nggak bakal gitu. Ya mungkin gitu karena aku terlalu baik jadi orang gitu, terlalu baik atau terlalu bodoh jadi istri, aku juga nggak tahu bedanya guys. Tapi yang bisa, kalau aku mencari tahu motifnya apa, terus penyebabnya apa, ya aku kesusahan sendiri, latar belakangnya mereka apa yang jadi pemicunya apa gitu, aku bisa sakit hati sendiri gitu. Maksudnya
hal itu menurut aku ya sekarang ini nggak perlu untuk dijadikan bulan-bulanan pemikiran gitu, karena nanti yang ada kita jadi habis sendiri berpikir yang nggak penting gitu. Jadi waktu kita tuh kayak kebuang gitu. Jadi aku mencoba menenangkan diriku, aku mencoba memaafkan diriku, aku mencoba menahan emosiku untuk tidak sampai mencari tahu lebih detail apa sih yang menjadi penyebab atau akar permasalahannya, supaya aku bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi gitu. Aku nggak mau menghabiskan waktuku untuk memikirkan hal seperti itu guys gitu. Tapi kalau kalian nggak tahu ya, mungkin kalian punya pemikiran beda sama aku, tapi kalau aku gitu. Jadi, dan aku memilih untuk belajar untuk mengikhlaskan dan menerima semua cobaan ini dengan lapang dada gitu. Walaupun berat ya, walaupun itu sulit banget buat aku gitu, tapi aku belajar untuk mengikhlaskan karena itu yang terbaik yang bisa aku lakukan gitu. Jadi tentu saja ini tidak mudah sama sekali gitu, dan perlu waktu untuk melakukan itu, untuk bisa di level itu gitu. Tapi paling tidak kalau kita nggak pernah mencobanya, kita nggak akan pernah tahu rasanya seperti apa ya kan, melepaskan emosi dan dendam terhadap orang-orang yang pernah menzolimi kita. Jadi semuanya bergantung, keputusannya kembali pada diri kita masing-masing. Kita mau bawa hidup seperti apa guys gitu. Kalau aku, I choose to be happy, I choose to be live in peace mind gitu. Jadi ya udah, yang ada udah, aku memaafkan, aku mengikhlaskan semuanya. Mudah-mudahan apapun yang mereka sudah buat sama aku itu bisa menjadikan pelajaran gitu, bahwasanya tidak ada gunanya terus hidup dalam manipulasi, tidak ada gunanya terus hidup dalam kepalsuan gitu, tidak ada gunanya terus hidup dalam kejahatan gitu. Karena kalian nggak kena hukuman di dunia, di akhirat nggak akan pernah luput gitu. Jadi itu aja pemikiran simpelku, itu aja guys. Oke guys, jadi aku sudah banyak bicara hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan itu bermanfaat buat kalian. Jadi sekali lagi, berusahalah untuk tidak dendam terhadap sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tetaplah berbuat baik, lakukan yang terbaik, paling tidak untuk diri kita. Bahagiakan diri kita sendiri, karena hanya kitalah yang bisa membahagiakan diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan suami kita, bukan orang tua kita, bukan saudara kita, bukan mertua kita. Jadi kalau kalian sudah di titik itu, insya Allah semuanya akan baik-baik aja, karena Tuhan pasti menyertai langkah-langkah kita. Tuhan pasti ada selalu dengan kita, orang-orang yang baik. Oke, itu aja ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.